Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Andi Ulfaisya Yusuf, SPD MAK, selaku dosen akuntansi biaya 2. Di kesempatan ini kami akan mempresentasikan materi perhitungan dan pencatatan akuntansi untuk semua biaya tenaga kerja. Sebelum masuk ke pembahasan perkenalkan, kami dari kelompok 6. Nama saya Rosna dan rekan saya Adolfina Dua Padang, Alala Aulia, Amos Kiding, dan Wafik Aisyah. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan pertama yang akan dibawakan oleh teman saya Adolfina Dua Padang. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Adolfina Dua Padang akan membawakan materi tentang sistem upah insentif, bagaimana contoh soalnya, dan apa saja yang menjadi karakteristik sistem upah insentif. Yang pertama, pengertian upah. Sebagaimana yang dipahami Hasibuan dikutip dari M. Kadarisman, upah adalah balas jasa yang dibayarkan kepada pekerja harian dengan berpedoman atas perjanjian yang disepakati untuk membayarnya. Pengertian insentif itu sendiri menurut Goal 2014-334 menyebutkan bahwa insentif merupakan bentuk kompensasi yang mempunyai kaitan langsung dengan motivasi. Jadi, insentif diberikan kepada pegawai guna mengingat motivasinya. Sistem upah insentif memberikan manfaat kepada kedua belah pihak yang berhubungan dalam perusahaan, baik untuk karyawan maupun untuk perusahaan yang memberi pekerjaan. Contoh soal. Perusahaan mitra bersama mempekerjakan 2 orang karyawan, yaitu Andi dan Iwan. Berdasarkan kartu hadir minggu pertama bulan Januari 2010, Andi bekerja 1 minggu selama 35 jam dengan upah per jam 1.000. Sedangkan Iwan bekerja dengan periode yang sama selama 40 jam dengan upah per jam Rp1.250. Potongan PPh yang ditentukan adalah sebesar 15%. Berikut adalah kartu kerja Andi dan Iwan. Seperti yang kita lihat pada tabel, di mana untuk pesanan nomor 103, Andi bekerja selama 10 jam, sedangkan Iwan bekerja selama 25 jam. Untuk pesanan nomor 105, Andi bekerja 25 jam, sedangkan Iwan bekerja 10 jam. Dan untuk menunggu persiapan, Andi tidak bekerja, sedangkan Iwan bekerja selama 5 jam. Di sini kita diminta untuk yang pertama itu jumlah upah Andi dan Iwan minggu pertama bulan Januari 2010. Yang kedua kita diminta untuk distribusi upah Andi dan Iwan minggu pertama bulan Januari 2010. Dan yang ketiga kita diminta untuk membuat jurnal. Yang pertama, untuk mendapatkan jumlah upah Andi dan Iwan minggu pertama, yaitu kita harus mengalihkan jumlah jam kerja dan berapa upah yang diberikan per jamnya. Seperti Andi bekerja 35 jam dikali dengan 1.000, jadi Andi mendapatkan 35.000. Sedangkan Iwan bekerja 40 jam dikali 1.250, jadi Iwan mendapatkan upah sebesar 50.000. Jadi total upah semuanya adalah 85.000. Yang kedua itu bagaimana distribusi upah Andi dan Iwan minggu pertama bulan Januari 2010 adalah sebagai berikut. Yang pertama, pesanan nomor 103, Andi mendapatkan upah sebesar 10.000 dan Iwan mendapatkan upah sebesar Rp35.250. Untuk pesanan nomor 105, Andi mendapatkan upah sebesar 25.000, sedangkan Iwan mendapatkan upah sebesar 12.500. Dibebankan sebagai biaya overhead pabrik, Andi tidak mendapatkan upah karena tidak bekerja, dan Iwan mendapatkan upah sebesar 6.200. Jumlah upah minggu pertama Januari 2010, Andi sebesar 35.000 dan Iwan sebesar 50.000. Untuk PPh 15%, Andi sebesar 5.250 dan Iwan sebesar 7.500. Jumlah upah bersih minggu pertama bulan Januari 2010, Andi mendapatkan upah sebesar
Rp750 dan Iwan sebesar Rp42.500. Yang ketiga, kita diminta untuk membuat jurnal. Jurnal yang pertama yang akan kita buat yaitu BDP biaya tenaga kerja pada debit sebesar Rp78.750, biaya overhead pabrik pada debit sebesar Rp6.250, dan gaji dan upah pada kredit sebesar Rp85.000. Yang kedua, gaji dan upah pada debit sebesar Rp85.000, utang PPh karyawan di kredit sebesar Rp12.750, dan utang gaji dan upah di kredit sebesar Rp72.250. Yang ketiga yaitu utang gaji dan upah pada debit sebesar Rp72.250, kas pada kredit sebesar Rp72.250. Yang keempat, utang PPh karyawan sebesar Rp12.750, pada kas sebesar Rp12.750. Yang ketiga, apa saja sih karakteristik dari upah insentif? Karakteristik dari upah insentif itu terbagi atas 6. Yang pertama, sistem upah insentif harus berdasarkan standar yang ditetapkan secara ilmiah melalui studi waktu, evaluasi tugas, dan unit aktivitas. Yang kedua yaitu sistem insentif harus dimengerti oleh para pegawai sebelum memulai bekerja atau diangkat sebagai pegawai. Yang ketiga, seluruh tugas atau pekerjaan dari tenaga kerja langsung harus ditentukan dengan basis insentif. Yang keempat yaitu dalam menetapkan bonus harus semata-mata mempertimbangkan mutu produksi. Yang kelima, standar yang telah ditetapkan seharusnya tidak diubah kecuali ada perubahan metode. Yang keenam, suatu imbalan jasa yang tinggi harus dibayarkan untuk hasil pekerjaan yang melebihi standar. Baik, itu saja materi dari saya. Selebihnya saya serahkan kepada pemateri berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nilala Aulia. Saya akan melanjutkan materi yang telah dibawakan oleh teman saya sebelumnya. Bagian B, sistem tarif per unit produksi. Sistem ini membayar upah dengan tarif yang lebih tinggi daripada tarif dasar apabila hasil produksi melebihi standar yang telah ditetapkan. Namun demikian, para pekerja tetap dibayar dengan tarif upah dasar, sekalipun mereka tidak menghasilkan unit produksi sama sekali. Contoh, Touring the Road adalah perusahaan yang memproduksi dan menjual sepeda kepada pelanggan untuk grup yang terdiri dari 100 sepeda selama sebulan. Mereka dapat menyewa seorang desainer seharga Rp300.000 untuk membuat warna setiap sepeda dan menentukan bagaimana tampilannya, dan produsen seharga Rp1.000.000 untuk membuat sepeda dan pakaian terkait. Dalam contoh yang disederhanakan ini, biaya variabel adalah Rp300.000 ditambah Rp1.000.000 dengan total Rp1.300.000. Mereka kemudian mungkin memiliki biaya tetap, termasuk sewa bulanan sebesar Rp500.000 untuk ruang kantor mereka, dan asuransi bisnis bulanan sebesar Rp120.000 dengan total biaya tetap sebesar Rp620.000. Dengan angka-angka ini, jumlah total pengeluaran adalah Rp1.920.000. Jika Anda membagi jumlah pengeluaran ini sebesar Rp1.920.000 dengan 100.000 sepeda yang Anda produksi, kos per unit Anda atau biaya per sepeda adalah Rp1.920.000. Dengan menggunakan perhitungan ini, Anda harus menjual setiap sepeda dengan harga lebih dari Rp1.920.000 untuk mendapat untung. Bagian C, sistem bonus 100%. Dalam sistem bonus 100%, standar dinyatakan dalam waktu dan kuantitas atau jumlah unit keluaran, atau disebut juga dengan output. Tarif upah standar per unit dalam bentuk uang diganti dengan jumlah waktu standar yang diperkenankan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau unit produk. Contoh kasus, PT XYZ memiliki jumlah produksi standar sebesar 20 unit per jam atau 800 untuk 40 jam kerja dalam seminggu.
Tarif upah dasar per jam untuk seorang pekerja adalah Rp1.000. Jika seorang pekerja dalam seminggu bekerja selama 40 jam dan menghasilkan 600 unit, maka pertama kali kita harus menghitung rasio efisiensi dan pegawai. Rasio efisiensi diperoleh dengan cara membagi jumlah unit yang dihasilkan oleh pekerja dengan jumlah unit standar. Dalam contoh ini, standar per minggu adalah 800, sehingga rasio efisiensi pegawai tersebut sebesar 0,75, yaitu 600 dibagi 800. Rasio efisiensi di bawah 1 menyebabkan pekerja tersebut hanya menerima sebesar tarif upah dasar per jam, yaitu sebesar Rp1.000 tanpa menerima bonus jumlah upah yang dibayarkan untuk pekerja tersebut. Upah yang dibayarkan sama dengan tarif upah dasar jumlah jam kerja, itu sama dengan Rp1.000 per jam dikali 40 jam sama dengan Rp40.000. Pegawai yang lain dalam satu minggu menghasilkan 1000 unit dalam 40 jam. Tarif upah dasar untuk pekerja ini adalah Rp1.600 per jam. Rasio efisiensi untuk pekerja ini adalah sebagai berikut. Rasio efisiensi sama dengan jumlah unit aktual yang dihasilkan dibagi jumlah unit standar, sama dengan 1000 unit dibagi 800 unit sama dengan 1,25. Tarif upah per jam untuk karyawan yang memiliki rasio efisiensi di atas 1 adalah sebagai berikut, yaitu tarif upah per jam sama dengan tarif upah dasar per jam dikali rasio efisiensi, sama dengan 1.600 dikali 1,25 sama dengan Rp2.000. Jumlah upah yang diterima oleh pekerja ini adalah upah yang diterima sama dengan tarif dasar upah per jam dikali rasio efisiensi jumlah jam kerja, sama dengan 1.600 dikali 1,25 dikali 40 jam, yaitu sama dengan Rp80.000. Baik, itu saja yang sempat saya sampaikan. Saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Saya akan menjelaskan materi mengenai sistem bonus kelompok. Dalam sistem bonus kelompok ini, pembayaran upah insentif berdasarkan kepada kinerja produksi dari kelompok kerja. Keberhasilan seorang pekerja sangat bergantung pada para pekerja lainnya dalam kelompok kerja tersebut. Selain itu, jumlah unit produksi dapat ditingkatkan apabila ada kerjasama yang baik di antara anggota kelompok pekerja secara menyeluruh. Dalam sistem bonus kelompok, setiap pekerja dalam regu atau kelompok menerima pembayaran tarif per jam yang biasa berlaku untuk jumlah produksi yang lebih standar. Jika jumlah unit produksi yang sesungguhnya lebih besar daripada jumlah produksi standar yang diperkenankan, maka hal ini dipandang sebagai penghematan waktu yang diupayakan oleh regu atau kelompok. Contoh kasusnya, suatu regu atau kelompok yang terdiri atas 5 pekerja mengoperasikan mesin yang besar dan mahal pada PT EFG. Tarif upah per jamnya adalah Rp2.000 untuk setiap pekerja dengan jumlah jam era normal adalah 8 jam per shift. Jumlah produksi standar adalah 40 unit per jam atau 320 unit per shift. Bonus dihitung per hari dengan tarif Rp2.000 untuk setiap jam dari waktu yang dihemat. Pada suatu hari, kelompok kerja ini menghasilkan unit yang sesungguhnya sebanyak 280 unit selama 40 jam kerja. Berapakah jumlah penghasilan yang dibayarkan unit kelompok pekerja ini? Jadi jumlah penghasilan yang dibayarkan untuk kelompok kerja ini adalah sebagai berikut. Jumlah standar unit per pekerja sama dengan jumlah produksi standar per jam diper jumlah pekerja, sama dengan 40 unit per jam diper 5 orang sama dengan 8 unit per jam di setiap pekerja. Jumlah jam standar untuk unit aktual sama dengan jumlah unit aktual diper jumlah standar unit jam pekerja sama dengan 35 jam. Karena jumlah standar untuk unit aktual 35 jam lebih rendah dari jumlah jam aktual 40 jam, maka kelompok kerja ini tidak menghasilkan penghematan waktu sehingga tidak berhak menerima bonus harian dan hanya menerima upah dasar saja. Upah yang dibayarkan untuk kelompok ini adalah sebagai berikut. Upah yang dibayarkan sama dengan jumlah pekerja dikali dengan jumlah jam kerja per hari upah dasar per jam, sama dengan 58 dikali 2.000 per jam sama dengan 80.000. Akuntansi biaya tenaga kerja. Elemen biaya tenaga kerja yang besar atau dominan adalah gaji dan upah. Gaji biasanya hanya dilakukan melalui pembayaran yang nilainya tetap kepada tenaga pimpinan dan tenaga administrasi, sedangkan upah biasanya dibayarkan atas dasar jumlah jam dan secara mingguan
atau jumlah unit seperti jumlah per potong atau per lembar kepada tenaga produksi. Penghasilan atau upah untuk tenaga kerja langsung meliputi penghasilan normal, upah lembur, dan premi lembur. Penghasilan normal untuk 1 minggu diperoleh dengan mengalihkan jumlah jam kerja normal per minggu dengan tarif upah normal per jam. 1. Upah lembur dan premi lembur. Sehubungan dengan kerja lembur yang dilakukan karyawan produksi atau tenaga kerja langsung, penghasilan para karyawan tersebut meliputi 2 elemen biaya, yaitu upah lembur dan premi lembur. Penghasilan lembur ini dibayar kepada para karyawan yang bekerja melebihi jumlah kerja normal, yaitu 8 jam per hari atau 40 jam per minggu. Tarif lembur umumnya lebih besar daripada tarif normal. Selisih antara kedua tarif ini merupakan premi lembur. Contoh kasusnya, Budi adalah karyawan bagian produksi PT XYZ yang menerima upah sebesar 25.000 per jam. Jam kerja normal pada bagian produksi PT XYZ adalah 40 jam per minggu. Pada minggu ketiga bulan Juli 2016, Budi telah bekerja selama 48 jam. Tarif upah lembur adalah 1,5 kali tarif upah normal. Jumlah penghasilan atau upah Budi untuk minggu ketiga bulan Juni 2016 adalah sebagai berikut. Upah normal 80 jam kali 25.000 sama dengan 1 juta. Upah lembur 8 jam kali 25.000 sama dengan 200.000. Upah lembur 8 jam kali 12.500 sama dengan 100.000. Jadi jumlah penghasilan bruto sama dengan 1.300.000. Ayat jurnal yang dibuat untuk mencatat pembebanan upah mingguan untuk Budi adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk mencatat pembebanan upah jika upah normal, upah lembur, dan premi lembur dibebankan ke barang dalam proses. Barang dalam proses didebit sebesar 1.300.000, gaji dan upah dikredit sebesar 1.300.000. Yang kedua, premi lembur dibebankan ke biaya overhead pabrik. Barang dalam proses didebit 1.200.000, biaya overhead pabrik didebit 100.000, gaji dan upah dikredit 1.300.000. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri yang berikutnya. Bonus merupakan pembayaran insentif kepada para pekerja atau karyawan yang dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas dan memberikan imbang terhadap peningkatan produktivitas tersebut. Dalam praktiknya, bonus biasanya dibebankan sebagai biaya overhead pabrik. Oleh karena bonus biasanya dibayarkan pada akhir tahun, maka pembebanan atas biaya ini dilakukan secara bulanan. Contoh kasus, misalnya Pak Ahmad adalah seorang manajer produksi dengan 1 istri dan 1 anak. Tiap bulannya ia menerima gaji dan tunjangan yang ditotal mencapai 20 juta rupiah. Pak Ahmad sudah bekerja selama lebih dari 10 tahun dan tidak pernah mendapatkan sanksi. Maka cara menghitung bonus tahunannya yaitu dengan rumus bonus tahunan sama dengan poin masa kerja kali level jabatan kali departemen kali gaji kali sanksi surat peringatan. Bonus tahunan sama dengan 140% kali 120% kali 120% kali 20 juta rupiah kali 100% sama dengan 40.320.000 rupiah. Setelah diketahui Pak Ahmad berhak menerima bonus tahunan karyawan sebesar 40.320.000 rupiah, maka selanjutnya kita perlu menghitung berapa pajak bonus karyawan yang ditetapkan untuk Pak Ahmad. Gaji pokok sama dengan 20 juta kali 12 bulan sama dengan 240 juta. Bonus sama dengan 40.320.000 rupiah. Penghasilan bruto sama dengan 240 juta ditambah 40.320.000 rupiah sama dengan 280.320.000 rupiah. Selanjutnya, biaya jabatan sama dengan 5% kali penghasilan bruto. 5% dikali 280.320.000 rupiah sama dengan 14.016.000 rupiah. Penghasilan tidak kena pajak atau PTKP masuk K3, yaitu 3 tanggungan, sama dengan 72 juta. Penghasilan neto sama dengan penghasilan bruto dikurang biaya jabatan ditambah PTKP. Jadi 280.320.000 dikurang 14.016.000 ditambah 72 juta sama dengan 280.320.000 kurang 86.016.000 rupiah sama dengan 194.304.000 rupiah. Maka dari itu PPh 21 termasuk pajak bonus tahunan untuk Pak Ahmad adalah 5%
kali 194.304.000 sama dengan 9.715.200. 3. Honor cuti. Pada banyak perusahaan, biasanya para karyawan menerima honor cuti setelah masa kerja tertentu. Biaya honorarium cuti bukanlah termasuk biaya tenaga kerja langsung dan dicatat atau dibebankan selama tahun itu dengan mendebit akun biaya overhead pabrik dan mengkredit akun utang honor cuti. Contoh kasus, Anton adalah karyawan pada PT RST dengan upah dasar per minggu sebesar Rp750.000. Karyawan tersebut memperoleh pembayaran honor cuti untuk 2 minggu senilai Rp1.500.000. Honor cuti yang dibebankan per minggu adalah Rp30.000 dari Rp1.500.000 per 50 minggu. Jurnal yang dibuat untuk mencatat biaya honor cuti per minggu yaitu barang dalam proses Rp750.000 didebit, biaya overhead pabrik Rp30.000 didebit, gaji dan upah Rp750.000 dikredit, utang honor cuti Rp30.000 dikredit. Apabila karyawan mengambil cuti, akun utang honor cuti didebit dan akun kas dikredit. Yang keempat yaitu pensiun. Dana pensiun menurut PSAK nomor 18 tahun 1994 menyatakan bahwa dana pensiun merupakan suatu badan hukum yang berdiri sendiri dan terpisah dari pemberi kerja yang berfungsi untuk mengolah dan menjalankan program pensiun sesuai dengan peraturan. Proses pembentukan dana pensiun ini dapat berasal dari para karyawan atau dari perusahaan. Dana yang berasal dari perusahaan merupakan biaya bagi perusahaannya itu sebagai biaya pensiun. Biaya ini merupakan elemen biaya tenaga kerja yang penting dan dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu 1. Jumlah karyawan yang akan pensiun dalam suatu tahun. Yang kedua yaitu jumlah yang akan dibayar kepada tiap karyawan yang pensiun. Yang ketiga yaitu jangka waktu rata-rata dari pembayaran jaminan pensiun. Yang keempat, pendapatan yang diperoleh dari investasi dana pensiun. Yang kelima, biaya administrasi. Dan yang keenam yaitu cara mengatur jaminan pensiun bagi karyawan yang berhenti dari perusahaan sebelum mencapai usia pensiun. Berikut contoh kasus. Pada 1 Januari 2002, PT Sportif, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang produksi perlengkapan olahraga, mendirikan sebuah dana pensiun dengan nama Dana Pensiun PT Sportif yang menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti. Berikut hasil perhitungan aktuaris pertanggal pendirian. Kekayaan untuk pendanaan sebesar Rp0, kewajiban aktuaria sebesar Rp1.200.000, kewajiban aktuaria per 31 Desember 2003 sebesar Rp1.500.000. Ini merupakan nilai proyeksi. Iuran normal pemberi kerja sebesar Rp120 juta per tahun. Iuran normal peserta sebesar Rp80 juta per tahun. Dan iuran tambahan sebesar Rp120 juta per tahun. Transaksi yang terjadi selama tahun 2002 adalah sebagai berikut. Iuran normal diterima adalah sebesar Rp200 juta, masing-masing Rp120 juta dari pemberi kerja dan sisa yang berasal dari peserta. Jumlah iuran tambahan yang dibayar oleh pemberi kerja adalah sebesar Rp100 juta. Pada tanggal 30 Juni, pengurus membeli aktivitas operasional berupa komputer seharga 10 juta dan peralatan kantor lainnya sebesar 5 juta. Oleh kebijakan manajemen kedua jenis aset tersebut disusutkan selama 5 tahun tanpa nilai sisa dengan metode garis lurus. Untuk meningkatkan nilai aset dana pensiun, pengurus pada tanggal 1 Juli melakukan penanaman investasi sebagai berikut. Deposito berjangka waktu 1 tahun aro nominal dalam mata uang dolar Amerika senilai $10.000 dengan tingkat bunga sebesar 4% per tahun. Kurs pada saat penempatan adalah $1 sama dengan Rp9.300.000. Saham PTA tercatat di Bursa Efek dengan harga 20 juta. Obligasi PTB senilai 20 juta dengan tingkat kupon 8% per tahun dengan biaya perolehan sebesar 18 juta. Obligasi tersebut jatuh tempo pada tanggal 1 Juli 2008. Dana pensiun berniat untuk memegangnya sampai jatuh tempo.
Aplikasi PTX senilai 10 juta dengan tingkat kupon 9% per tahun dengan biaya perolehan sebesar 8 juta. Aplikasi tersebut jatuh tempo pada tanggal 1 Juli 2006. Dana pensiun berniat untuk segera menjual aplikasi tersebut apabila harga pasarnya telah menguntungkan. Melakukan penempatan langsung pada PT Gurita yang baru didirikan pada tanggal 1 Januari 2001 dengan biaya 50 juta dengan jumlah kepemilikan 20%. Nilai wajar aset perusahaan pada tanggal tersebut adalah 200 juta. Goodwill diamortisasi selama 5 tahun. Pada akhir tahun 2002, PT Gurita mengumumkan laba bersih sebesar 60 juta dan membagikan dividen sebesar 30 juta. Selain di PT Gurita, Dana pensiun juga melakukan penempatan langsung pada PT Global senilai 40 juta. Nilai kepemilikan yang diperoleh adalah 15%. Pada akhir tahun, Dana pensiun menerima dividen dari PT Global sebesar 5 juta. Pada tanggal 25 Agustus, Dana pensiun membeli sebidang tanah seharga 40 juta. Dana pensiun baru membayar sebesar 30 juta atas investasi tersebut. Beban operasional atau gaji pengurus dan dewan pengawas selama 2002 adalah sebesar 3 juta. Atas penempatan langsung di PT Gurita, pengurus menggunakan pencatatan metode ekuitas karena dianggap lebih murah dan dianggap akan memberikan nilai yang lebih wajar. Sehubungan dengan kegiatan usaha PT Gurita selaku supplier dengan turnover persediaan yang cukup tinggi, sedangkan di PT Global digunakan nilai appraisal. Kurs dolar pada tanggal neraca adalah 1 dolar sama dengan 9.500 rupiah. Bunga obligasi dibayarkan 1 tahun sekali setiap tanggal 1 Januari. Berikut daftar nilai wajar investasi per 31 Desember 2002. Saham PTA sebesar 18 juta, penempatan langsung PT Global 35 juta, aplikasi PTB 19 juta, aplikasi PTX 11 juta dan tanah sebesar 45 juta. Sekian yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Sekian pemaparan materi dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari presentasi yang kami lakukan ini. Selain itu, kami memohon kritik dan saran agar kami dapat melakukan presentasi yang lebih baik lagi di lain waktu. Atas perhatiannya, kami tutup presentasi kami dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.